anggap itu harus diteladani dari buku ini. Itu ya. Dari buku dan cerita-cerita dan peristiwa yang dituliskan dalam buku ini. Nah, termasuk termasuk di awal kemudian dicoba untuk menghadirkan beberapa artikel yang pernah disuguhkan dalam forum di sekolah Ramadhani mengenai teknologi dan mengasuh Gen Z kayak gitu yang penuh tantangan, itu juga menjadi lebih buku ini terasa lebih serius gitu, soalnya banyak juga referensi terus pakar yang juga dimasukkan di sini. Artinya bahwa 85% atau bahkan 90% dari buku ini isinya kan menceritakan peristiwa, tapi itu menjadi bermakna karena memang dilembari dengan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis sebagai seorang psikolog. Psikologi maksudnya dulu sekolahnya kan. Terus ada sedikit teori lah di depan itu, jadi komplit gitu. Dan sangat indigenous sekali dengan menghadirkan kearifan lokal Jawa, nilai-nilai Surya Matraman. Ya, jadi Jawa sekali. Saya baca ini Jawa sekali, ini Jawa wayang gitu. Dan sepertinya mendidik itu memang butuh wadah gitu. Saya nggak tahu apakah goalnya Mas Narno itu adalah menjadikan Majid itu menyukai wayang. Tapi dugaan saya bukan itu, tapi menjadikan wayang itu sebagai media untuk berinteraksi dengan anak. Dugaan saya itu, tapi nanti boleh ada hak jawab. Nah, akhirnya PR saya sebagai seorang ibu dengan 4 anak, saya harus menemukan media itu, toolsnya untuk ada alasan untuk saya memiliki interaksi yang berkualitas dengan anak saya. Dan tidak mesti harus wayang, saya pikir gitu. Tapi wayang itu bocoran dari keirian saya yang pertama. Jadi bisa sebuah interaksi antara orang tua dan anak itu dibangun dengan sesuatu yang menyenangkan bagi keduanya. Dan itu wayang gitu. Jadi itu nggak menyiksa bagi orang tua dan itu menyenangkan bagi anak. Dan saya belum menemukan itu masalahnya. Karena saya nggak terlalu suka Pokemon. Padahal anakku suka Pokemon. Sebenarnya PR orang tua sepertinya itu ya. Dan saya mungkin akan berguru dari sini adalah gimana saya melihat kalau ini kan mungkin nggak tahu Majid nggak dipaksa rasanya ya. Tapi internalisasi secara terus menerus dari bawah sadar itu akhirnya dia menjadi suka gitu. Dan mungkin kegagalan saya adalah kegagalan untuk menginternalisasi dari dini anak-anak saya untuk menyukai apa yang saya suka gitu, Mas Naro. Dan pilihannya sepertinya adalah saya harus mencoba menyukai apa yang anak-anak saya suka agar sebuah interaksi antara orang tua dan anak itu terbangun dengan menyenangkan. Nah, Mas Narno bersyukur karena toolsnya udah ada gitu. Toolsnya adalah wayang. Wayang dianggap sebagai goals itu oke. Maksudnya karena wayang dengan nilai-nilai tradisi Jawa itu kan juga sesuatu yang kaya ya untuk diadopsi sebagai pedoman hidup, terus cara hidup dan lain sebagainya. Tapi wayang sebagai media untuk komunikasi dan berinteraksi antara bapak dan anak itu menjadi pas karena sama-sama suka gitu. Nah, itu sempat saya renungkan ketika anakku senang banget ini, tapi aku nggak terlalu senang karena dalam pikiran saya sebagai orang dewasa dia itu main gitu, bermain. Padahal saya orang dewasa udah nggak lagi itu main. Padahal mungkin bisa jadi bahwa misalnya anak saya lagi fase suka Ultraman, harusnya saya coba masuk ke dalam dunia Ultraman tuh kayak apa sebagai tool saja, media aja untuk coba untuk melihat bagaimana cara pandang dia terhadap temannya gitu. Karena sekarang lagi hobinya Pokemon dan jual beli Pokemon, kalau anak saya nomor 1 tadi, saya coba belajar pelan-pelan karena sebagai orang tua juga belajar. Dia ngapain aja dengan Pokemonnya, kartu dia diapain, cara jual dia kayak apa gitu. Dan jualan sebenarnya juga bukan goal, tapi itu tools untuk saya memahami sebenarnya dia tahu nggak cara main gitu. Dia udah cukup tahu belum bahwa dalam kehidupan itu ada aturan main, nggak bisa semuanya itu dilakukan seenak dia gitu. Nah, ternyata dia juga coba belajar bikin katalog. Walaupun katalognya ditulis kertas, satu-satu ditulis Pokemonnya. Ketika ada yang tertarik beli, dia coba, ini udah habis, yang ini harganya segini, kalau punya uang segini
dia akan kembalian berapa dan sebagainya. Saya coba menyingkirkan ego saya untuk apaan sih, ini kan dulu juga aku lakukan jualan kayak gitu. Tapi yang saya pahami dengan Mas Naro coba juga luruh dalam pola bermainnya Majid, maksudnya dalam hal pewayangan mungkin pengetahuan dan skill Mas Naro mungkin juga lebih hebat dari Majid mungkin ya, atau pengetahuannya lah. Tapi coba duduk dan berdiri sejajar dengan anak sehingga bisa apapun itu bisa dikeluarkan, pertanyaan apapun dari Majid bisa keluar, cerita apapun itu keluar gitu, ketika orang tua itu bisa duduk sejajar dan bisa masuk ke dunianya. Nah, yang saya tangkap di situ. Dan bersyukurnya adalah Mas Narno ya punya satu tools yang itu sama-sama disukai. Sebenarnya kalau anak saya yang akan nih sekarang lagi suka dia ikut sinematografi gitu, jadi sedikit banyak kan itu acting ya, dunia acting dan teater itu ada ya. Jadi itu ya sedikit banyak oke, dia mulai suka teater, kayaknya ada hal yang bisa diobrolin bareng kayak gitu. Jadi sekecil apapun anak memang harus punya satu wadah di mana kita bisa ngobrol enak gitu. Nah, yang saya lihat dari ocehan-ocehan obrolan Mas Naro dengan anak dengan Majid itu ya seputar hal yang memang sama-sama disukai. Itu. Nah, kemudian di halaman 2 tentang bobot kepasrahan. Kemudian yang baru saya dapatkan adalah literasi. Ini di halaman 33 itu ada soal kemampuan literasi. Jadi memang kalau sejauh ini saya memahami literasi kan emang membaca. Ternyata emang nggak secepat itu ya. Bahwa membaca dan memahami sekitar itu juga bagian dari literasi. Nah, ya saya jadi dapat ahanya gitu. Oke, berarti kalau saya ngomongin literasi ke anak-anak, coba soalnya aku di kantor barisan indeks literasi tadi aku coba ternyata cepet juga ya pemahamanku tentang literasi. Literasi itu lebih dari sekedar membaca huruf, tapi juga membaca kahanan ya, membaca kahanan. Berarti ya dari situ saya terus dapat ahanya, berarti anak-anakku juga coba untuk diajarkan bagaimana melihat itu, membaca dan melihat kahanan. Dan yang menarik, cara yang dilakukan Mas Narno adalah mengajarkan anak meditasi. Itu nggak pernah saya ajarkan. Kayaknya menarik juga. Diem gitu, terus habis itu coba. Masih eksperimen, belum ketahuan hasilnya. Tapi coba kan menghadirkan apapun itu sekitar kita ya. Terus bunyi apa yang muncul, terus suara apa, kamu melihat apa gitu. Nah itu kayaknya cocok buat anak yang koyo era iso meneng ngono. Gitu enggak? Nah itu mungkin nanti coba dijawab juga. Terus ya. Oke, selanjutnya menghadirkan banyak pengalaman pada anak. Bermain terus ke Ya, jadi Mas Narno ini insya Allah akan menjadi profesor karena tekun. Pinter nggak? Tekun. Pinter nggak Mas? Pinter ya. Tekun tidak harus jadi profesor. Bener loh, maksudnya selain iri dan kagum dengan Mas Narno, saya juga menangkap ada endurance di sini ya. Endurance, ketahanan diri sebagai orang tua. Aku enggak, walaupun yo teknik koyo ini buku mungkin pas capek itu dituliskan nggak mungkin ya. Aku coba nanya lagi, pernah capek nggak sih ngurusin anak? Kalau aku sih suka berkali-kali capek dan aku ini koyo nggak pernah capek deh. Maksudnya endurance tuh nggak hanya dari fisik ya, nggak hanya dari fisik terus kita nemenin begadang, nemenin latihan wayang, nemenin jalan-jalan gitu, tapi membersamai menjawab pertanyaan yang kadang kita lelah. Itu pernah nggak kayak gitu? Prakteknya dalam kehidupan rumah tangga dan punya anak, istri, suami itu akhirnya isinya adalah aksi reaksi gitu. Gimana merespon, melakukan sesuatu dan meresponnya, terus respon ditimpali dengan respon berikutnya. Dan sebenarnya kuncinya ya ketepatan dalam respon, sepertinya juga seperti itu. Meskipun kadang-kadang juga kita lengah ya, pasti ada masa-masa tidak ideal gitu. Tapi janganlah mendidik anak itu sebagai oke, kita mengalir aja anakku kayak apa. Meskipun di awal buku Mas Nara juga udah state
kayaknya ada satu kalimat yang mengatakan paling susah kalau untuk orang tua. Jadi memahami bahwa proses itu juga perlu dihargai sebagai hasil yang terlihat sedikit demi sedikit gitu. Dan jangan tergesa-gesa. Kadang kalau saya ini, makanya ini adalah anugerah bisa di sini karena biasanya oke, pagi antar anak di sela-sela kerja di kantor, jemput anak, terus sore jam 5 baru pulang, maghrib mungkin ada rutinitas ngaji, habis itu sebelum tidur ngobrol sebentar, dan begitu sehari-harinya. Dan kadang terus waktu itu berjalan sangat cepatnya. Memang yang terpenting kualitas, tapi di buku ini saya mengambil adanya kuantitas juga, waktu bersama, waktu yang bersama dan hadir. Dan kalau dulu waktu saya latihan teater itu yang paling penting itu emang kehadiran. Jadi seorang aktor ada di tengah panggung tapi pikiran dia gak hadir, itu gak akan dapat dialog dengan lawan mainnya, itu gak akan dapat chemistry-nya. Apa yang dia sampaikan dari dialog dia kepada penonton itu gak akan sampai karena gak ada kehadiran. Dan hadir sepenuhnya itu ya, kalau teman-teman nanti baca buku ini, itu jawaban-jawaban dari Mas Narno itu ya bentuk dari kehadiran sepenuhnya seorang bapak. Jadi tidak hanya melihat sambil lalu, meskipun sesekali ada ya, Bapak belajar dulu ya, lagi mau presentasi penelitian nih. Bapak belajar dulu, tapi tidak terasa sekali Mas Narno ini ngajeni anaknya. Maksudnya dia anak saya loh, lebih muda dan bisa aja menempatkan sebagai subordinat, tapi enggak, pilihannya enggak. Tapi mendudukkan pada posisi yang sejajar dan bahkan kadang ngajeni ya, menghormati anak gitu. Sehingga terlihat dari cara responnya, enggak, walaupun itu karakternya sepertinya memang udah lama seperti itu. Jadi ketika orang sesekali dipuji ya, walaupun perlu divalidasi juga. Validasi ya Mbak. Maksudnya ya kenapa Majid terus dianggap gitu, diorangkan, anak itu diorangkan gitu. Nah itu yang saya juga perlu belajar. Sinau mikir leres, contoh konkret merespon anak dalam kehidupan sehari-hari dan mengoptimalkan catatan. Dulu saya sebenarnya kadang bingung ya kalau Pak D ini ngomong, ya catatan orang kan berbeda-beda. Ini catatan apa, aku ora tahu nyatet, aku nggak punya buku diary selama aku hidup itu nggak punya diary. Oh ternyata manusia itu dalam sepanjang hidupnya, ketika dia menyerap sesuatu, belajar sesuatu, berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda, dia itu punya catatan dalam mental dia ya, alam berpikir dia. Tapi Pak Denarno dan Mbak Ulia itu melakukan keduanya, yang secara harfiah juga mencatat gitu, journaling ya, mencatat setiap proses berinteraksi dengan anaknya. Selain juga itu akan menghadirkan catatan-catatan bagi Majid ya. Jadi pengalaman yang coba disinggungan dengan Majid itu kan dalam rangka untuk memberikan catatan pada kehidupan Majid. Tapi di samping itu juga Mas Naru dan Mbak Ulia punya buku harian sebenarnya. Akhirnya jadi buku ini kan, journaling kan. Dan itu nggak ada salahnya juga bagi orang tua untuk melakukan itu, meskipun tidak harus dengan gaya bahasa yang bagus, bisa dibaca orang dengan bagus. Untuk diri sendiri, untuk mengevaluasi sebenarnya cara respon saya, cara didik saya itu udah tepat atau belum, kayak gitu. Meskipun nggak perlu itu kemudian dilaporkan ke bos ya, bukan kerjaan soalnya. Jadi itu dilakukan untuk kita berefleksi dalam kehidupan berkeluarga. Nah yang menarik juga di halaman 108 itu ada cerita ketika Majid coba menilai capaian yang sudah dia lakukan di sekolah ya. Terus ini sudah berjalan dengan baik, yang dia BTS, BBS apa itulah. Itu kan biasanya di sekolah ada tuh, suruh ada daftar untuk checklist dia sudah mampu melakukan itu belum, cukup baik atau belum bisa kayak gitu. Nah itu menarik juga. Judulnya Orang Butuh Dianggap Ape. Ya, dan mulur mungkret. Ini aku sering dulu dengar istilah ini, mulur mungkret. Cuman kadang istilah-istilah nilai Jawa itu kan baru bisa dipahami ketika merasakan sendiri ya. Diakhiri artikel di halaman 180 diakhiri dengan kalimat menilai diri sendiri adalah latihan masuk ke diri.
Jadi Bapak Ibu sekalian, calon Bapak Ibu sekalian, peristiwa-peristiwa yang ada di buku ini mungkin bisa jadi terjadi pada banyak anak di banyak keluarga. Yang menarik adalah tafsiran dan cara memaknai orang tua atas peristiwa tersebut yang akhirnya membuat anak itu terus berkembang. Dan tidak hanya anak tapi orang tua di dalam proses interaksi ini. Gitu. Jadi aku kadang baca ini, sampai sedalam itu memaknai peristiwa itu atau pertanyaan itu gitu. Jadi coba melihat pertanyaan anak-anak tidak hanya sekedar pertanyaan, tapi bahwa itu adalah proses kognitif yang terjadi, terus proses nalar berpikir, logika anak yang terjadi, terus dan Mas Narno coba untuk mengambil dari banyak sudut pandang juga. Jadi bisa sedalam itu. Hanya dari melihat peristiwa, Majid coba memberikan nilai bahwa ketika dia nggak bisa, dia coba untuk jujur. Memang sepenuhnya jujur, aku emang belum bisa gitu. Dan kesimpulan bahwa menilai diri sendiri adalah latihan masuk ke diri, latihan menilai diri sendiri masuk ke diri itu dalam banget buat aku ya. Nah kemudian yang ke-8, anak merdeka di halaman 154. Semangat belajar muncul dari diri sendiri. Jadi ya ini yang juga saya coba temukan juga, saya beberapa kali menemukan pada anak saya itu. Saya masih tipe orang tua mainstream ya. Mainstream, tenan sedulur dan tonggone ya isi mainstream. Jadi tolak ukur rapot, terus ulangan kayak gitu ya masih lah sedikit-sedikit coba agak gundah gitu ya. Lah kok semuanya nilainya loh, kok ngopo. Kenapa seperti itu? Tapi di sisi lain juga coba belajar bahwa belajar anak-anak ketika belajar itu lebih penting pada bagaimana membangun curiosity-nya. Lebih penting dia merasa bahwa belajar itu kebutuhan dia itu adalah sebenarnya lebih menjadi capaian ketimbang ketika dia bisa mendapatkan nilai 100. Nah ini kalau ini adalah proses yang juga sedang saya hayati ketika menghadapi anak-anak yang sekarang udah mulai sekolah formal, terus mereka mulai punya nilai kayak gitu. Jadi agar tidak bergeser lah. Anak nilai bagus itu tentu senang orang tua, tapi sebenarnya saya memberikan nilai yang lebih ketika anak saya memiliki keinginan belajar secara mandiri. Jadi belajar bukan karena disuruh orang tua, tapi dia karena punya keingintahuan yang tinggi. Dan itu juga diceritakan oleh Mas Narno di halaman 154 ketika Majid punya antusiasme yang besar sekali pertama kali masuk SD. Oke, itu di halaman 179 ngomongin soal eksistensi, pertanyaan-pertanyaan tentang Tuhan, dan juga mengajarkan, ada beberapa cerita yang juga mengajarkan bagaimana regulasi emosi, tapi bagaimana interaksi Mbak Uli Mas Narno ke anak itu jelas kalau menurut saya itu menumbuhkan kecerdasan emosi yang baik bagi Majid dan adiknya juga. Nah kemudian proses journaling peristiwa, memaknai, mengevaluasi cara didik dan asuh orang tua itu yang menjadi menarik pada cerita ini. Dan keterlibatan ayah yang hadir sepenuhnya itu menjadi kunci. Karena kalau ibu itu pasti ada, tapi ayah itu karena sunnah, dianggap sunnah, jadi kadang ada antara ada dan tiada. Dan itu menjadi menarik dan successful. Semoga karena kita juga nggak tahu kan ya anak kita nanti akan jadi seperti apa, itu karena keterlibatan aktif seorang ayah. Nah itu yang membuat saya kagum sekaligus irinya karena iso ya obsesinya pada wayang bisa diturunkan. Nah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk Mbak Sita Rahmi. Terima kasih Mbak Sita.